Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good evening class today. First of all, I would like to say I'm really sorry karena besok saya tidak bisa menemani kalian dalam pembelajaran karena saya ada tugas yang harus dikerjakan di luar sekolah. Well, we're going to learn about recount text untuk besok. Kita akan belajar recount text untuk besok. Apa sih recount text itu? Recount text itu adalah anda menceritakan kembali pengalaman-pengalaman atau yang sudah lampau dalam bentuk tulisan. Okay? So, definitions of recount text will be like this one. So, recount text is a piece of text that retells past events, usually in the order in which they happened. The purpose of a recount text is to give the audience a description of what happened and when it happened. Maksudnya di sini adalah recount text ini adalah bagian teks yang menceritakan bentuk-bentuk yang sudah terjadi atau pengalaman yang sudah terjadi. Biasanya sih ada urutannya gitu loh. Jadi kita ceritakan yang sesuai dengan urutannya. Tujuannya untuk recount text ini adalah untuk memberikan audience a descriptions atau deskripsi apa yang sudah terjadi dan kapan itu terjadi. Paham sampai sekarang? Very good. Now, what is definition? So, the general structure, ini adalah struktur general dari sebuah recount text. Biasanya, we start with orientation. So, you introducing the participants, kamu kenalkan mereka siapa sih yang melakukan kegiatan tersebut, and then place and time. Okay. Number 2, there is an event, of course. Ada eventsnya, describing series of events that happened in the past. Jadi kamu menjelaskan beberapa macam kegiatan yang terjadi pada bentuk lampau. Number 3 is reorientation. It is optional actually. It's stating personal comments of the writer. Biasanya cuma optional saja. Itu hanya menjelaskan komentar pribadinya dari penulis recount ini. Yang pasti bahwa ini menjelaskan tentang kejadian yang sudah lampau. Kalau misalnya kejadian sudah lampau, artinya kita pakai tesisnya apa? Tesisnya pasti past tense. Very good. Now, continue. Now, this is the examples of recount text. Ini adalah contoh recount text yang mungkin kalian sudah tahu sebelumnya. Pernah juga sih sebenarnya belajar ini waktu SMP. Ini contoh visiting Bali. There were so many places to see in Bali that my friends decided to join the tours to see as much as possible. Silakan dibaca poin-poin di sini. Yang pasti saya cuma ingatkan bahwa di sana jelas sekali kelihatan bahwa kita menggunakan bentuk lampau. Apa contohnya? Ada were. Terus kemudian ada decided, ada stayed, ada spent, ada visited, ada selected, ada was, ada was, ada was. Selalu kita menggunakan bentuk lampau. Kenapa? Karena ini merupakan recount text. Mungkin ada pertanyaan, terus apa Pak bedanya recount text dengan naratif text? Naratif text kan sebenarnya juga menceritakan bentuk lampau toh. Nah, kalau naratif text itu menceritakan cerita-cerita yang mungkin saja tidak nyata. So, for example, legenda, fables, atau any kinds of story yang menceritakan cerita-cerita yang fiksi. Tapi kalau misalnya recount text biasanya menceritakan tentang pengalaman-pengalaman atau kejadian yang sudah terjadi. Very good. Ini contoh untuk kalimat keduanya. Now, you don't have to do the exercise this one, karena sebenarnya saya sudah punya exercise-nya di sana. Jadi kalian tinggal baca-baca saja. Ini sebenarnya exercise yang kalian bisa pahami. Okay? If you have any questions, so you can ask me through the Google Classroom. Nanti PowerPoint-nya juga akan saya kasih Google Classroom. Okay? Okay. Okay, let's continue. Di Google Classroom saya sudah share ke kalian tentang apa yang kalian harus kerjakan besok, yaitu besok pagi. Di sana saya sudah ada Word yang silakan kalian malam ini kalian bisa copy, kalian bisa print out, terus besok dibawa untuk dikerjakan di kelas ya. Itu adalah recount writing. Kita akan mencoba nulis lagi. As I told you guys, we're going to write a lot in this semester. Alright? Now, kalian tinggal menulis recount writing-nya. Ini tentang your last birthday party, right? Silahkan ditulis right to answer. Silahkan ditulis ini kapan itu, where, who, what, why, and how. Oke? Verbnya itu harus pakai past
tense. Very good. Opening sentence must have an interesting first sentence and tell the reader briefly about the party. Jadi opening kalian yang ini itu harus sesuatu kalimat-kalimat atau kalimat-kalimat yang interesting untuk menceritakan kepada para pembaca kalian secara garis besar tentang partinya. Okay? For example, let me give you an example. My last birthday was wonderful. Ini contoh saja ya. Was wonderful. There were 100 people were invited to my party. My dad made a pool party for me. We had DJ performance. And so forth. Oke, silahkan dibanggakan. Nah, coba lihat. Saya menggunakan bentuk past tense, guys. Saya menggunakan bentuk past tense semua. Kalian tinggal lanjutkan, ceritakan secara ininya. Terus di sini akan ada bantuan untuk kalian, yaitu silahkan kalian ceritakan secara baik-baik. Mulai dari pertama seperti apa kejadiannya. Kemudian setelah itu after. Conjunctionnya akan membantu kalian to help you to construct your idea of writing. Right? This one later on, finally, and my birthday party was so on and so far. And I hope that you enjoy, and I hope Pak Rizky, Mr. S will actually substitute me tomorrow. So I hope that he will help you a lot. Thank you, guys. If there is any questions about our lesson today, please ask me through email or through Google Hangout, and I hope you actually get a clear understanding of the context. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.